berjumpa lagi dengan Kak Maya. Oke, hari ini kita ketemu lagi ya. Pasti kan adik-adik dalam keadaan sehat? Pasti adik-adik dalam keadaan sukacita kan? Sip, Kak Maya ikut senang dengannya. Oke, yuk siapkan posisi yang enak, posisi yang bagus, duduknya yang rapi. Kita mau mulai sekolah minggu pada pagi hari ini yuk. Oke, sebelum kita sekolah minggu, kita mau pujikan Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku. 1, 2, 3. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Seperti lagu ini, Tuhan, kami mau jadi anak-Mu yang manis, tapi kami perlu Engkau, Roh Kudus, untuk kami jadi anak yang taat firman Tuhan, anak yang manis, anak yang baik. Tolong kami, Roh Kudus, untuk kami boleh menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang baik, anak-anak yang manis. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tiba waktunya kita pada pagi hari ini belajar ya. Kita mau belajar satu tokoh, di mana tokoh ini adalah tokoh yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Dia orang yang saleh, dia laki-laki, dia berasal dari tanah Uz. Siapa dia? Yang tahu angkat tangan dan jawab. Benar, Ayub. Yuk sebelum kita mulai firman-Nya, kita buka dulu Alkitab kita yuk. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5. Kak Maya ulangi ya. Kita buka Alkitab kita di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 yang sampai ayat yang kelima. Sudah kita mau simak. Ya sudah baca bisa dibaca nanti, tapi kita simak dulu ya firman-Nya seperti apa. Nah, Kak mau cerita bahwa Ayub ini adalah tokoh yang sangat saleh. Saleh itu sangat baik, menyenangkan hati Tuhan, rajin berdoa seperti itu, rajin memuji Tuhan, selalu menjadi berkat, selalu mengasihi orang lain, memberkati, murah hati, murah senyum. Nah, siapa di sini yang murah senyum? Coba angkat tangan. Yang murah senyum, coba senyumin papa mamahnya. Senyum yang manis loh ya, bukan senyum yang kecut loh ya. Coba senyum yang manis. Oke, hebat. Nah, Ayub ini gak cuma dia orang yang baik aja, gak cuma soleh aja, tapi dia itu orang yang sangat kaya pada zaman itu. Nah, di Alkitab dikatakan dia punya berapa? 7.000 ekor lembu. Berapa lagi? Ada 500 unta. Nah, 500 keledai. Banyak pokoknya, binatangnya banyak. Dibaca di situ aja ya. Nah, dia juga memiliki anak yang ganteng-ganteng, punya cantik-cantik, punya berapa anaknya? Ada 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan.
perempuan. Kalau perempuan pastinya cantik ya. Nah, karena kekayaannya, karena kesalahannya juga, iblis itu nggak seneng. Namanya iblis ya adik-adik, dia paling nggak seneng kalau kita ini jadi anak yang taat sama Tuhan, jadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya iblis datang sama Tuhan. Aku tahu ini, kenapa Ayub ini sangat mengasihi engkau. Pasti karena dia punya binatang ternak yang melimpah banyaknya sampai ribuan, sampai ratusan. Dia tahu? Ya. Terus pasti karena dia punya anak-anak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, rumahnya besar, hartanya berlimpah. Ya tahu? Coba nih Ayub itu miskin, dia nggak punya hewan yang sangat banyak, dia nggak punya karyawan, dia nggak punya anak yang cantik-cantik. Pasti dia nggak mungkin taat sama kamu, gitu kan? Iblis bilang gitu. Nah, terus iblis minta izin, coba boleh ndak nek Ayub ternak-ternaknya aku habiskan. Lihat aja, Ayub pasti soleh nggak sama engkau. Akhirnya Allah pun mengizinkan Ayub dicobai sama si iblis itu tadi. Nah, mulailah cobaan itu datang. Dengan apa? Semua ternaknya mati. Siapa yang pernah melihara hewan? Contohnya anjing, kucing, ayam, burung. Siapa yang pernah pelihara? Nah, sayang banget kan ya, pasti punya hewan peliharaan ya. Pasti lucu banget kan? Pengennya dirawat kan? Kalau mati sedih nggak? Sedih ya, sama. Saat itu tuh Ayub sangat mengasihi hewan-hewan yang dia miliki. Tapi dalam waktu seketika hewan ternaknya mati. Nah, pertanyaannya, sedih nggak Ayub? Pasti sedih ya. Tapi Ayub tidak sampai sedih yang sampai marah sama Tuhan, sedih yang sampai kecewa sama Tuhan, enggak. Ayub, ya sudah, nggak apa-apa. Karyawannya mati juga. Nggak cuma itu, anak-anaknya pun mati. Nah loh, sedih nggak? Sedih ya, pastinya sedih ya. Ditinggal anak, ditinggal hewan ternaknya. Cukup nggak cobaannya sampai di situ? Nggak cukup sampai di situ aja cobaannya. Apalagi Ayub mengalami penyakit bisul di seluruh tubuhnya. Siapa yang pernah mengalami sakit bisul? Satu aja. Ada kadang ya bisulnya itu ada yang di pundak, di paha. Itu satu aja pasti sakitnya minta ampun. Nah, kalau Ayub itu sampai sekujur tubuhnya. Enak enggak? Enggak enak ya. Pertanyaan Kak Maya, dengan cobaan yang ada itu, apakah Ayub mengutuki Tuhan? Apakah Ayub marah sama Tuhan? Kecewa? Ya. Ayub adalah tokoh yang hebat. Dia malah semakin teguh pendiriannya sama Tuhan. Sekalipun cobaan itu datang, sekalipun dia diuji sedemikian rupa, Ayub tetap saleh. Ayub tetap hebat. Ayub tetap menjadi berkat. Siapa yang di sini mau seperti Ayub? Angkat tangan. Kak, aku kan masih kecil. Terus kalau aku sakit ya aku sedih. Tapi kan ada dokter juga yang cepat sembuh. Mama juga pasti bawa aku dokter, rawat aku. Itu adik-adik, jangan dulu waktu Ayub sakit, dia malah tidak ada yang mengobati. Sahabat-sahabatnya pun malah mengolok-olok dia. Istrinya pun juga tidak mendukungnya. Nah, jadi adik-adik, kondisi kita, cobaan yang kita alami mungkin terlihat berat banget. Aduh, kok ini harus di rumah terus ya? Ya harus di rumah terus. Kapan selesainya coronanya ini? Sabar dulu ya.
setia dulu ya. Tetap rajin berdoa dulu, tetap sungguh-sungguh menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan dulu. Nanti pasti waktunya tiba, waktu Tuhan menyelesaikan, oh anakku ini teruji kehebatannya, wah menyenangkan aku banget. Nah, selesai, pasti ada buah yang manis yang kita terima. Yuk, kita mau belajar jadi anak-anak yang tidak teruji oleh apapun ya kesetiaannya ya, yang tetap setia, yang tetap mengandalkan Tuhan, sekalipun sakit, mau tidur tetap berdoa, sekalipun sekolahnya online tetap berdoa sebelum belajar, sekalipun kondisinya ndak enak, selalu belajar menjadi berkat. Murah hati, murah senyum, nolong orang tua dalam keadaan baik ataupun keadaan kurang baik. Siap jadi anak yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati sesama juga? Yang siap katakan yes. Yes. Hebat sekali. Tiba waktunya di penghujung cerita, Kak Maya akan simpulkan bahwa ketika kita punya keyakinan yang teguh sama Tuhan, kita nggak akan diombang-ambingkan oleh satu cobaan. Kita harus tetap kuat, teguh di dalam Tuhan. Yuk, kita mau menuju sesi ayat hafalan. Ayat hafalannya ada dalam Matius 24 ayat 13. Ulangi sekali lagi ya. Matius pasal 24 ayat 13. Oke. Tetapi yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Sekali lagi, tetapi yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Itu ayat hafalan minggu ini. Kemudian tantangannya, adik-adik boleh foto close up. Yang paling bagus close up gini, setengah badan, tapi dengan senyum yang paling manis. Kirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu ya. Kalian tahu senyuman kalian yang manis itu akan memberkati kita semua. Oke? Puji Tuhan, tiba di penghujung acara. Kak Maya mau ingatkan lagi untuk adik-adik selalu rajin-rajin cuci tangan, pakai masker ya kalau mau pergi keluar rumah. Terus jaga kesehatan dengan baik. Jangan capek-capek. Kalau belajar ya sungguh-sungguh di rumah aja. Mainnya juga di rumah dulu ya, nggak boleh keluar-keluar dulu. Tetap semangat, tetap sukacita, karena sukacita itu obat segala penyakit dan penangkal segala penyakit. Oke? Yuk kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini kami belajar tentang ketaatan Ayub. Kami mau jadi anak yang taat, kami mau jadi anak yang setia, kami mau jadi anak yang tekun Tuhan. Sebab itu kami mau kokoh dalam pendirian kami, kepada Yesuslah kami berpegang, kepada Yesuslah kami berlindung. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk Papa Mama, terima kasih untuk guru sekolah minggu, terima kasih untuk hari-hari yang indah ini, karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan selesai sekolah minggu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Dadah.